Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pemilihan serentak 2020 sudah di depan mata. Prosesnya pun sudah berlangsung hingga saat ini, mulai dari pendaftaran bakal calon, kemudian penetapan DPS, dan yang lain-lain. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah masyarakat tahu siapa penyelenggara dari tahapan itu semua? Dan apakah masyarakat tahu juga siapa penyelenggara dari pemilu dan juga pemilihan? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan bahas di video kali ini di Ketuk Pintu Pemilih. Kan kita jalan itu manilya pemimpin untuk kalimu tahunan kan. Penyelenggaranya KPU, Bawaslu, KPPS, Bawaslu gitu. Ada KPU, Bawaslu, KPPS, dan PPK. KPU sama Bawaslu ya. Oh, nggak tahu dong. Negari kita buktikan di TPS bersama. KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas. Kalau KPU kan mengurus semuanya ke pemilihan umum, pemilihan gitu. Kalau Bawaslu kan sebagai pengawas. KPPS sama KPPK itu tuh membantu memudahkan pekerjaan dari KPU. Dan sana setidaknya ada 4 elemen penting terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah. Di antaranya adalah regulasi, pemilihan, penyelenggara, dan juga peserta pemilihan. Nah, untuk poin ketiga mengenai penyelenggara, kita akan coba bahas bersama dengan salah satu Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Gabriel Daulay. Dalam penyelenggaraan pemilihan kita secara kelembagaan ada yang namanya Badan Penyelenggara Permanen. Dalam hal ini KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Kemudian ada yang namanya Badan Penyelenggara Ad Hoc. Dalam hal ini PPK di tingkat kecamatan, kemudian PPS di tingkat desa, kelurahan atau nagari, dan KPPS di tingkat TPS. KPPS ini merupakan ujung tombak kita di lapangan. Mereka lah yang melakukan atau menyelenggarakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kemudian PPS, panitia pemungutan suara di tingkat desa, kelurahan atau nagari, mereka ini tugasnya membantu KPU Kabupaten Kota dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, termasuk juga membantu KPU Kabupaten Kota untuk mengumpulkan semua hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan seterusnya dibawa ke PPK untuk dilakukan rekapitulasi. Sementara PPK atau panitia pemilihan kecamatan ini adalah penyelenggara kita di tingkat kecamatan. Mereka punya tugas dan wewenang untuk membantu KPU Kabupaten Kota melakukan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kemudian juga membantu Kabupaten Kota untuk melakukan rekapitulasi terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS, termasuk juga membantu KPU Kabupaten Kota untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada semua basis pemilih yang menjadi sasaran dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Itu dia dan sana penjelasan dari salah seorang Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Gabriel Daulay. Yang pasti, kesuksesan penyelenggaraan pemilihan tidak hanya berada di tangan penyelenggara, tapi juga di tangan kita dengan mengawasi semua tahapan dan menyalurkan hak pilih kita di tanggal 9 Desember mendatang. Buktikan di TPS bersama-sama. Pilih